Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan terus terjadi. Kebakaran semakin meluas dan menghanguskan 122 hektar lahan gambut yang terdiri dari semak belukar dan ilalang yang mudah terbakar. Petugas pemadam masih terus berjibaku berjuang memadamkan api, bahkan waterbombing pun ikut diterjunkan. Kebakaran semakin meluas hingga merambah ke permukiman. Untuk menjaga keamanan, warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kebakaran ini juga mengganggu aktivitas lalu lintas di Jalan Tol Palindra dan juga Jalintim Palembang. Asap tebal menutupi akses jalan sehingga pengguna jalan harus ekstra hati-hati akibat kepulan asap. Saya kira bukan karena alam ya, tapi banyak kan perbuatan manusia. Terkadang tidak sadar orang yang membuka lahan, dia memang menumpuk sampahnya untuk dibakar, tapi kemudian mungkin ditinggalkan atau ada yang berterbangan. Itu yang berterbangan itu mudah sekali kalau melompat ke tempat lain, bukan di wilayahnya dia, akan cepat sekali untuk. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun diduga dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Selamat petang, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan memperbarui informasi Anda dengan informasi dan diskusi yang komprehensif bersama saya Abraham Silaban. Langsung saja kita akan menuju ke informasi mengenai hujan deras yang mengguyur ibu kota Jakarta petang tadi, menyebabkan genangan dan banjir di Cilandak, Jakarta Selatan. Sebuah komplek perumahan rumah mewah terendam banjir. Banjir ini terjadi di perumahan Villa Mutiara Cilandak akibat hujan deras dan meluapnya Kali Krukut akibat air kiriman dari Bogor. Selain merendam jalan di perumahan, banjir juga masuk ke halaman rumah warga. Menurut warga, kawasan ini memang kerap banjir, terutama saat hujan deras melanda Jakarta. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu. Sementara itu, akibat hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan pohon besar di Jalan Rawasari Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat tumbang. Pohon tumbang menimpa motor yang sedang parkir di bahu jalan. Setelah hujan reda, petugas Sudin Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta mengevakuasi batang pohon yang menutup akses jalan. Arus lalu lintas di lokasi pun kembali lancar. Seorang remaja tewas tertabrak truk saat mencoba menghadangnya. Aksi menghadang truk dilakukan korban bersama rekannya demi membuat konten di media sosial. Korban bersama satu temannya menghadang truk, sementara yang lain merekamnya untuk diupload di media sosial. Naas, truk tak berhenti saat dihadang hingga korban tewas tertabrak. Sopir truk terus melaju melarikan diri. Vaksinasi massal yang digelar pemerintah Kota Banjarmasin di Gedung Olahraga Hasanuddin memicu kerumunan. Sementara di Malang, Jawa Timur, seorang siswa menangis histeris saat hendak divaksin. Antrian warga yang mengikuti vaksin massal di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin membludak sejak tadi pagi. Kerumunan warga yang ingin mendapatkan vaksin dosis kedua ini mengabaikan protokol kesehatan. Petugas yang berjaga sempat kewalahan mengatur banyaknya masyarakat yang memadati halaman gedung olahraga. Tingginya antusias warga mengikuti vaksin lantaran kosongnya stok di seluruh fasilitas layanan kesehatan di daerah ini. Pemerintah Kota Samarinda menargetkan 1.000 orang mendapat vaksin per hari dan berlangsung hingga 8 Agustus mendatang. Memang rencananya begitu, kalau saya lihat belum begitu matang, tapi kami udah nyarankan ke Pak Wali Kota dan Dinas Kesehatan. Besok-besok kita akan melaksanakan di outdoor, di lapangan yang kita suruh bangun tenda. Itu penyampaian Bapak Menteri. Sementara di Malang, Jawa Timur, seorang siswa menangis saat hendak dilakukan vaksinasi hingga memeluk erat guru pendamping vaksinasi.
Ia mengaku tidak pernah disuntik sehingga ketakutan saat hendak divaksinasi. Meskipun ketakutan dan kendala jaringan internet pendaftaran vaksinasi, para siswa di SMA Negeri 2 Kota Malang antusias mengikuti vaksinasi. Vaksinasi siswa ini serentak digelar mulai hari ini di seluruh Jawa Timur dengan menargetkan seluruh siswa SMP dan SMA. Acara hajatan resepsi pernikahan dibubarkan petugas, sejumlah alat pendukung organ tunggal pun terpaksa disita karena petugas menganggap penyelenggara bandel meski sudah dilarang. Buatkan acara tersebut ini dan barang-barang ini kami angkut. Demikian, terima kasih atas perhatian. Petugas gabungan TNI Polri terpaksa membubarkan acara resepsi pernikahan di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Alasannya, lokasi ini termasuk daerah PPKM level 4 di mana tak boleh ada kerumunan. Karena membandel, petugas tak hanya membubarkan acara, tapi juga menyita sejumlah alat musik organ tunggal. Masyarakat melakukan pernikahan, kita sebelumnya sudah memberikan himbauan, akan tetapi masih melanggar. Paksa kita dengan tegas, pemerintah membubarkan acara ini. Selain alat-alatnya diangkut. Tindakan tegas petugas dilakukan demi menindaklanjuti instruksi Mendagri terkait upaya pencegahan dan penularan virus corona. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indah Heri minta maaf atas sumbangan bodong 2 triliun rupiah dari keluarga Aki Ditio. Kapolda Sumsel mengaku tidak hati-hati. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indah Heri meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan secara khusus kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ia mengakui dirinya tidak hati-hati saat menerima sumbangan dari keluarga pengusaha Aki Ditio, sehingga menimbulkan kehebohan di masyarakat. Ini terjadi karena ketidakhati-hatian saya selaku individu ketika mendapatkan informasi dari awalnya adalah Ukadinkes menghubungi saya karena akan ada sumbangan dari keluarga Akidi yang disampaikan melalui Bapak Profesor tadi. Terima kasih, sekali lagi saya mohon maaf atas kegaduhan ini, walaupun ini sifatnya pada pribadi, tetapi saya tidak lepas jabatannya sebagai Kapolda. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini pengalaman yang luar biasa bagi saya pribadi, bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Sementara itu, Mabes Polri mengirimkan tim internal untuk memeriksa Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indah Heri. Ya tentunya kan ingin melihat kejelasannya seperti apa, kasusnya bagaimana, dan itu adalah ranah daripada klarifikasi internal. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan turun tangan untuk memeriksa kasus ini. PPATK menyimpulkan biliet giro 2 triliun rupiah dari keluarga Aki Ditio tidak ada, sehingga dana sumbangan ini dapat dikatakan bodong. Dipercaya ya kebenarannya gitu, itu maka kita harus think and rating, berpikir dan berpikir lagi gitu. Betul-betul kita mempertimbangkan apakah ini orang ini bisa dipercaya apa tidak. Apakah uangnya ini ada apa tidak. Jadi memang harus selalu bertanya-tanya. Tapi kalau kesumbangan itu sesuatu yang realistis sesuai dengan profil kan. Polemik sumbangan bodong ini bermula saat keluarga Aki Ditio menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19. Sumbangan diserahkan ke Polda Sumatera Selatan 26 Juli lalu. Berita sumbangan bernilai fantastis ini pun viral di media sosial. Namun ternyata sumbangan ini tak kunjung cair. Polisi lalu memanggil sejumlah anggota keluarga Aki Ditio untuk diperiksa. Disc jockey Dinar Kendi menjadi sorotan setelah aksinya menggunakan pakaian seksi di pinggir jalan. Polisi memeriksa Dinar Kendi dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi dan ITE. Aksi Dinar Kendi menggunakan pakaian seksi di pinggir jalan berbikini tepatnya sebagai bentuk penolakan terhadap perpanjangan PPKM level 4 berujung pemeriksaan polisi. Polisi kemudian menangkap Dinar Kendi Rabu malam di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Kemudian dimintai
keterangan oleh unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ini Dinar Kendi masih berstatus saksi dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi dan ITE. Jika hasil pemeriksaan memenuhi pasal tersebut, maka statusnya akan naik ke tahap penyidikan. Untuk mengetahui perkembangan terkini pemeriksaan Dinar Kendi, sudah ada rekan kami Vito Erlangga di Polres Jakarta Selatan. Selamat malam saat ini ya, Vito. Ya, selamat malam Abi dan pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa memang sejak diamankan pada Rabu malam hingga saat ini DC masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Jakarta Selatan terkait dengan video viral yang melibatkan dirinya, yang mana dalam video viral tersebut DC menggunakan pakaian bikini di pinggir jalan di sebuah kawasan di Jalan Lebak Bulus Jakarta. Dan memang hingga saat ini DC sendiri masih menjalani pemeriksaan. Selain DC yang saat ini masih menjalani pemeriksaan, juga terdapat adik dari DC yang merupakan juga asisten dari DC yang hadir di Mapolres Jakarta Selatan pada siang hari tadi. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian sendiri, memang setelah dilakukan pemeriksaan, agenda selanjutnya adalah gelar perkara. Namun hingga saat ini kami masih menunggu terkait dengan kapan atau tepatnya akan dilakukan gelar perkara terhadap DC dan adik dari DC. Kemudian dapat kami laporkan AB bahwa sekitar pukul 17.00 tadi dari kuasa hukum DC Acong Latif baru saja tiba di Mapolres Jakarta Selatan, yang mana nantinya dirinya akan mendampingi DC dalam proses pemeriksaan. Kemudian berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa nantinya setelah dilakukan gelar perkara ini akan dicari apakah jika memang dari kasus ini memenuhi unsur-unsur terkait dengan Undang-Undang ITE dan pornografi, maka akan dinaikkan ke tingkat penyidikan. Namun saat ini petugas kepolisian sendiri akan terus menggali informasi serta keterangan saksi dan akan menghadirkan saksi ahli. Kembali ke Anda, Abe. Vito, yang ingin kami tahu, apa urgensi dan kegentingan polisi harus menangkap Dinar Kendi? Ya, baik AB dan pemirsa, dari keterangan pers yang dilakukan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus yang melakukan keterangan pers pada siang tadi, memang untuk penangkapan artis DC ini dikarenakan memang aksi dari DC yang menggunakan pakaian bikini di pinggir jalan ini sempat memancing keresahan masyarakat atau viral di media sosial, sehingga petugas kepolisian kemudian langsung mengamankan DC pada Rabu malam tadi. Dan hingga saat ini pemeriksaan masih terus berlangsung dan kami masih menunggu terkait seperti apa kelanjutan dari kasus ini. AB. Ya, artinya Dinar Kendi masih diperiksa oleh polisi. Kita nantikan seperti apa tindak lanjut kasus ini. Terima kasih atas laporan Anda, Vito Erlangga dari